Yang baru aja bahas. Baru aja bahas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa tuh? Putri Bu. Yoga. Yoga Pak. Rada-rada Bandung ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita pimpin dalam doa dulu. Ya anak-anak, silakan pimpin. Oke, masih sabar. Lalu dan teman-teman kita bergerak berkeyakinan akan dapat berjaya semua mulai selesai. Terima kasih Mas Yusuf. Di sini kita akan mempelajari tentang bangun ruang kubus. Nah, langsung kita mulai ya. Apa itu kubus? Apakah ada yang tahu? Atau apakah ada yang sudah pernah mendengarkan kubus itu apa? Belum Pak. Kak Enzo sepertinya pernah. Kubus itu segi 4. Nah itu bisa. Kita akan tahu, makanya kita akan bahas pada hari ini ya. Nah tujuan kita pada pembelajaran hari ini yaitu kita itu mau memahami tentang bangun ruang kubus. Dan juga kita itu akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang kubus. Nah lanjut. Nah ini apakah ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya bangun datar apa? Persegi. Benar sekali. Lalu apa yang kalian ingat tentang persegi ini? Ada 4 sisi. Ada 4 sisi. Terus Ada 4 sudut. Ada 4 sudut sama besar. besar atau luas keliling itu nggak ada yang ingat ya? Lupa. Aduh, padahal baru kemarin loh. Langsung lupa ya. Ya, jadi untuk luas dari persegi itu adalah sisi alis sisi dan kelilingnya itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Itu anak-anak jangan lupa loh, masa nggak lupa itu kan. Kita lanjut ya. Siapa yang tahu ini? Atau siapa yang pernah memainkan ini? Rubik. Rubik. Benar. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak sih ini Rubik itu bentuknya apa? Kotak. Ya, nggak salah sih emang kotak-kotak ya kan. Tapi dari kotak-kotak ini tuh Rubik itu adalah bentuknya itu kubus. Jadi yang akan kita bahas ya, Rubik itu bentuknya kubus. Ini, jadi kubus itu seperti ini. Apakah ada yang tahu juga bentuk kubus itu? Bentuk kubus apa itu? Benda lain selain Rubik ini yang berbentuk kubus? Gardu, benar. Kardus juga bisa. Kita itu sebetulnya juga menemukan kubus-kubus ini di sekitar kita seperti rubik, gardu, dan juga kardus, gitu ya. Nah selanjutnya itu kita akan mengenal bagian dari kubus. Nah kubus itu terdiri dari 3 bagian. Yang kita bahas itu 3 bagian dulu yaitu titik sudut, sisi, dan rusuk. Nah sisi kubus itu adalah bidang yang membatasi kubus. Nah ini sisi kubus. Lalu titik sudut adalah titik potong antara 2 rusuk ini. Dan juga rusuk itulah garis potong antara 2 sisi bidang kubus. Nah titik sudut ini yang C ini, sisi yang ini, dan rusuk itu yang contohnya C ke G. Nah seperti buku ini ya. Yang titik sudut itu yang ini, ujung-ujung. Lalu kemudian rusuk itu yang ini, dan sisi itu yang ini. Yang tahu? Rusuknya tadi yang mana Pak? Rusuk itu yang ini, garis antara sini sampai sini. Kalau yang sini tuh garis. Perpencet.
ini dari C ke G yang rusuk itu. Oh, garis itu ya, Pak? Iya. Coba Mas Tian yang tadi tanya, kalau rusuk itu ada berapa di kubus ini? Yang tadi disebutkan kan baru C sama G. Terus yang lain apa coba? Kalau yang di C sama G tadi itu kayak E sama D, A sama A, terus E. Gimana? E sama D? E sama F itu. F sama D, E sama A, Ya. D sama H. Jadi totalnya ada berapa? Kalau menurut saya 1, 2, 3, 4. Yang lain berapa? Yang lain? 4 juga, Pak. 4 juga. Nah, kita tahan dulu ya. Terus yang sisi itu ada berapa menurut kalian? Contohnya itu kalau sisi itu dari bidang BC, GH, atau ABCD, nah itu ada berapa sisi? 6. Nah, pusing ya. Langsung tabas aja ya. Nah, jadi kubus itu mempunyai 6 sisi. Semuanya itu merupakan persegi. Nah, sisinya ada 6. Lalu ke-6 sisinya itu adalah ini: ABCD, AEHD, DHGC, AEFB, dan yang lainnya itu. Lalu kubus itu mempunyai 12 rusuk yang panjangnya itu sama. Jadi 12 Mas Tian, bukan 4. So, AB, BC, CD, DA, AE, dan yang lainnya. Bapak juga. Iya, jadi semuanya itu dihitung. Kemudian kubus itu mempunyai 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi titik sudut itu tergantung dari kubusnya ini. Nama titiknya itu kadang juga berbeda. Sudah paham sampai sini? Lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang volume dari kubus. Nah, ini adalah gambar kubus satuan. Nah, kubus satuan itu ini. Tumpukan beberapa kubus satuan itu dapat membentuk sebuah kubus baru. Nah, kubus satuan itu dapat digunakan untuk mengukur isi dari bagian kubus. Kemudian, banyaknya kubus satuan yang dapat diisikan ke kubus adalah isi dari kubus tersebut dengan satuan kubus satuan. Selanjutnya, cara menentukan volume kubus dengan kubus satuan yaitu dengan memasukkan kubus-kubus satuan dalam ruang balok transparan. Jadi gini, kita ibaratkan sebelumnya itu kubus ini nggak ada warnanya, jadi masih transparan terlebih dahulu ya. Udah nangkap pemahamannya? Kita gambar aja ya. Nah, apakah sudah kelihatan? Nah, jadi ibaratkan kubus ini masih kosong nih, belum ada warna-warnanya. Lalu yang warna-warna itu adalah melambangkan satu kubus satuan. Kalau kita tumpuk-tumpuk sehingga memenuhi gambar ini, memenuhi kubus tersebut. Jadi ini, jadi langsung penuh ini. Yang sini juga, terus yang sini juga, ya seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak meminta murid-murid untuk memahami lembar kerja ini. Ini kelompokannya, satu kelompok 3 anak. Mas sama Black News. Tiga ini berarti berdua sendiri kalau apa? Nanti kalau nggak ada sudah semua.
Jalan. Apakah ada yang belum mendapatkan kelompok? Waduh, ke semuanya. Siapa? Nah, pada lomba 1 dan 2, saya minta anak-anak untuk memahami dari halaman itu, halaman 1 dan 2. Saya kasih waktu selama 3 menit ya, untuk memahami yang lembar 1 dan lembar 2 terlebih dahulu, yang kegiatan menawar. Kamu nggak boleh ngejek. Aku sudah bisa. Aku sudah bisa ngejek. Baru itu. Ini masih deskripsinya komputer yang Bapak jelaskan tadi. Ini bisa dipahami dulu, lalu kemudian Bapak akan menjelaskan. Kamu keren banget. Jelas. Gimana anak-anak? Sudah apa belum? Makanya yang mana? Iya, 1 sama 2. Halo anak-anak. Iya, Pak. Sudah apa belum nih? Sudah. Belum, Pak. Belum, Pak. Terima kasih ya. Langsung aja. Sepertinya sudah anak-anak. Sudah, Pak. Apa yang kalian pahami tentang kegiatan menular pada yang kertas LKPD itu? Ada yang memahami? Halo, apa dari ibu sendiri? Nah, setelah kalian membaca dan memahami lembar kerja itu, apa yang kalian pahami atau apa yang kalian tangkap? Nah, ini ya. Belum paham. Jadi kita itu untuk mencari volume kubus, yang pertama itu kita itu mencari alas kubus. Nah, alas kubus itu kan terdiri atau berbentuk persegi. Dan untuk mencari luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi kan. Nah, setiap sisinya akan ada 2, jadi kita mengalihkan sisi tersebut, yaitu 2 kali 2 itu menjadi 4 kubus satuan. Sedangkan tingginya itu kan 2 di sini. Nah, tingginya ada 2, sehingga kubus itu terdiri dari 8 kubus satuan dari 4 kali 2. Jadi jumlah kubus itu ada 8. Nah, itu sama aja. Volume itu dapat ditulis dengan luas alas kali tinggi, yaitu 4 dikali 2 itu menghasilkan 8 kubus satuan. Gimana, apakah ada pertanyaan? Ya, isi dari kubus itu sekecil-kecil. Ada lagi pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kita lanjut ke aktivitas siswa. Saya minta siswa dalam form yang sama untuk mengerjakan aktivitas tersebut. Saya kasih waktu 3 menit ya. Kalian 36. 3. Terlambat gak sih?
Nanti. Sudah Kak. Sudah. Ya tuh. Gimana anak? Sudah selesai? Sudah Ya. Kak. Nah, saya minta satu siswa maju untuk atau membacakan jawabannya aja biar kita cepat ya. Siapa yang mau? Pulang kita mau. Bastian. Pak mau. Yuk, Bastian. Luas alanya itu 6 kali 6 jadi 36 kubus satuan. Ya, lalu Lalu tinggi kubus sama dengan kubus satuan. terus yang volume Volume kubus luas itu sama luas alas kali tinggi sama dengan 36 kali 6 sama dengan 216 kubus satuan. ya. Gimana yang lain? Jawabannya sama atau tidak? Sama. Benar ya? Kita lanjut. Nah, ini materi kita ya. Lalu apa yang dapat kalian simpulkan tentang materi pada hari ini? Apa yang sudah kita bahas itu apa? Kubus. Tadi kan sepertinya belum diketahui kan penjelasan kubus itu apa? Ada yang tahu penjelasan kubus itu apa? Setelah memahami atau setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Kubus itu kumpulan kubus satuan. Ya, boleh. Ada yang lain? Nah, jadi kubus itu adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi ya, kotak-kotak itu kan, dan semua rusuknya itu sama panjang. Jadi kan hampir sama seperti persegi ya, kubus itu aslinya. Lalu apalagi yang dapat kalian simpulkan? Ada yang tahu? Jadi apalagi selain apa tuh selain pengertian kubus yang kalian simpulkan itu apa? Volume dari ruang kubus. Jadi luas volume itu apa Mas Ian? Luas volume. Untuk mencari volume kubus itu apa? Kalau yang tadi dari aktivitas, pertama kita kalikan dulu, cari dulu luas alasnya, kemudian baru dikalikan dengan tinggi dari kubus itu Pak. Iya, bisa. Lalu pengertian dari kubus kan belum disebutkan ya tadi ya. Iya. Nah, jadi volume kubus itu adalah jumlah dari isi kubik yang ditempati kubus. Jadi kan ini isi dari kubus-kubus itu, kubus-kubus kecil. Nah mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Kita bisa tutup dengan doa. Terus siapa anak-anak yang mau Sisir. berdoa? Oke. Tidak boleh teriak itu. Oke, baik. Bapak dan teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Sisir. Sama Pak. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak. Baik-baik. Gimana ya kan? Silakan. Kalau saya kadang ngomong tuh suka aneh gitu Pak. Saya terpikirkan mau ngomong apa, tapi yang diucapkan itu berbeda. Berbeda gimana? Antara yang dipikirkan yang diucapkan. Kenapa? Sering begitu atau gimana? Emang sering gila. Kadang juga kalau ngomong juga Nggak sinkron. nggak sinkron gitu. Tapi paham apa yang mau diucapkan ini. Cuma kadang telat atau kadang gimana. Udah latihan belum? Belum Pak, tapi semalam soalnya nggak sempat gitu. Mau berangkat dari rumah ke Jogja tapi hujan, terus coba agak malaman baru bisa. Terus sampai sini mah istirahat gitu ya. Ya mungkin salah satu caranya ya latihan. Iya. Jadi latihan itu kan istilahnya ya kita memplanning kan, merencanakan.
Sehingga biar sinkron. Mikro itu memang ya harus latihan ya, tampilan, latihan. Kemudian apalagi apa? Seru Pak. Asik. Pernah ajar sebelumnya? Sudah? Dulu pernah ngajar sekolah minggu, sekarang udah nggak pernah. Sekolah minggu. Diajarkan apa nak sekolah? Diajarkan gimana? Kamu bagian ngajar apa Wong? Bagian ngajar. Gitar atau apa? Bagian ngajar. Di desa itu kan ada pukulan tiap minggu tuh Pak ya, anak-anak. Jadi yang lebih dewasa ngajar terus ya anak-anak. Tapi sekelas berapa orang yang ngajar? Kami kan 5, 7. Oh, banyak banget. Dikit Pak. Sekarang udah musnah. Nah ya maksudnya mengajar rame-rame berlima beda dengan sendirian. Beda dengan sendirian. Karena sendirian. Dan yang diajarkan mungkin ya beda. Oke, ini saya cek tadi kanva yang kamu share masih perlu izin ya gitu ya. Akses yang dari kamu yang lalu akses. Kita Pak, nanti saya buka di sini lancar bisa Pak. Kamu di akunmu sendiri kan? Enggak di akunnya Sisil. Ah, minta akses tadi? Enggak. Tidak, Pak. Mas Kliko minta akses ya? Coba dulu. Ya, artinya saya nggak bisa lihat langsung. Jadi mungkin solusinya bisa di PDF kan juga sih, ya kan? Di PDF kan nanti yang filenya itu. Kemudian ya tadi agak beberapa nggak sinkron ya dan kamu kaget juga ya, yang tanya apa dijawab siswanya apa itu kayaknya nggak seperti yang kamu harapkan. Tapi dia masih paham Pak. Masih bisa menjawab. Iya, jadi kalau tanya jawab dua interaksi gitu, makanya seperti saya bilang siswa itu akan mengikuti gurunya. Seberapa dia masih mau menjawab aja sudah bagus. Tapi kalau memang nggak sesuai dengan yang diharapkan gurunya, ya mungkin karena kemampuan siswanya juga segitu atau komunikasi ke siswanya nggak apa ya, kurang ya istilahnya, kata-kata yang dipilih itu maksud saya jawabannya kan begini Pak, kok jawabnya gitu. Padahal nggak salah kalau dia jawab itu gitu kan. Itu makanya memang untuk berikutnya harus kalau sudah punya pengalaman sih, ya pasti cara bertanyanya akan diperbaiki. Ya seperti kita ngomong dengan orang di tempat yang baru, nggak pas kan, walaupun sama-sama bahasa Indonesianya tapi kan beda di Papua, di NTT, di Kalimantan kadang pengalaman saya harus mengerti juga bahasa mereka. Kemudian peraga kubus, sebenarnya di sebelah kan banyak peraga. Nah, kenapa nggak aku pakai aja? Nah, itu terlalu kecil sebenarnya. Kecil begitu kan, banding badanmu kan kecil. Ini segini rusuknya kan ya nggak kelihatan. Terus di sebelah itu ada untuk naruh-naruh itu kan gede, terus satuan. Ini kalau kelas 5 ini topik ini sejauh kamu tahu topik baru atau ada di kelas sebelumnya gitu? Baru Pak. Sebelumnya itu penutupan masih ya. Nggak, maksudnya di kelas-kelas ngomongin volume kubus itu kelas berapa? Paling cepat di SD itu? Ya, ada Pak. Kayaknya kelas baru kalau mau ke sini Pak. Baru kelas 5? Iya, kelas 5. Artinya kalau memang betul dari awal ya memang harus, apalagi SD ya, SD itu harus konkret mungkin. Pertanyaan itu tadi pertanyaan sudah lebih lanjut ya. Dan LKPD itu tolong mungkin untuk yang lainnya juga besok jangan model yang hanya ngisi titik-titik gitu.
ngisi titik-titik itu kesannya apa ya? Menurut saya kesannya paksa gitu. Iya kan? Iya. Seperti kerbau dicocok hidungnya, digeret. Ya gurunya sih biar apa ya? Kan kita ngajarkan biar siswanya nggak kemana-mana gitu kan. Tapi sisi lain sebenarnya kreativitasnya sudah nggak diberi kesempatan lah, kurang sebenarnya. Ya kalau ngajar kreativitas memang kita harus open ya, open pertanyaan, open jawaban. Memang gurunya jauh lebih repot. Kan memerintah mengkomando, menyiapkan barisan itu kan lebih mudah. Coba kalau tentara suruh kreatif itu malah nggak jadi perang diskusi terus. Tentara suruh tembak nggak ada alasan harus tembak itu. Kalau ternyata salahnya yang dihukum, yang nyuruh, jangan nyuruh anak buahnya. Makanya kalau tentara itu kan ada kesalahan anak buahnya kan, komandan yang baik harusnya menanggung kesalahannya. Oke, jadi bagus kalau dipraktekkan langsung dan dimanfaatkan alat-alat lab di sebelah. Yang lain juga. Oke, saya kira itu untuk yoga. Kita beri applause.